Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meresmikan nama anak yang ada di hadapan kita. Yang mana di kesempatan ini untuk pemberian nama sekaligus pembacaan ayat suci Al-Quran, kita mintakan kepada yang mulia Abah Habib Muhammad Quraisy bin Mujtaba. Dari awal sampai akhir kita minta beliau yang memimpin nama. Habis pemberian nama, mudah-mudahan nanti beliau bisa memberikan tausiahnya kepada kita sebarang dan kita foto. Di situ jelas lah, di situ yang di tengah sini di muka kata Habib ya. Ini punya warna samping ini, sampingnya di sini berapa? Biasanya ada koreng. Ini kita coba baca ayat Al-Quran sekaligus tausiahnya malah membawa ya coba bukan kita semua dengan Al-Quran khusus dengan Al-Quran dan Muhammad Alina Habib أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Maksudnya Alif Lam inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk Al-Quran, menjadi petunjuk dan rahmat. Ini kasih sayang bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu Al-Quran. Siapa itu orang-orang yang berbuat kebaikan? Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, melaksanakan sholat sesuai syarat dan rukun, menunaikan zakat, dia tunaikan pada saat dia wajib memenuhi syarat, dia menunaikan. Dan mereka yakin, mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat ini yakin akan adanya negeri akhirat. Itu orang-orang baik yang mendapat rahmat dari Al-Quran, yang Al-Quran menjadi petunjuk buat dia. Mereka itulah
orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan, ditunjuki terus, terarah, ya, terarah, tahu tujuan, tidak tersesat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, beriman, beruntung, batu. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه على وهن وفصاله في عامين أن اشكر ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد من نفسك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. Dan sesungguhnya firman Allah ini yang maksudnya dari bahasa Indonesia kan terjemahnya yang kita baca ayat tadi surat Luqman. Dan sesungguhnya ujar Tuhan, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, Sayyiduna Luqman, yaitu apa? Bersyukurlah kepada Allah, berterima kasih, merasa kenikmatan, tidak melupakan nikmat, itu bersyukur dan menggunakan sesuai dengan apa yang diciptakan. Dan barang siapa yang bersyukur, ujar Tuhan, siapa yang bersyukur menjalankan nikmat itu sesuai dengan diciptanya, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, ujar Tuhan. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sebaliknya tidak mau merasakan nikmat, tidak mengaku atau menyalurkan nikmat bukan pada tempatnya, tidak bersyukur, dia kufur, maka ujar Tuhan, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, maka tidak perlu itu Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita ya dalam kalamnya Al-Quran. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, di waktu dia memberi pelajaran kepadanya. Ini pelajaran dari Allah. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita, itu Luqman. Ingat ujar Allah. Ketika ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, ujar Luqman, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Tidak ada dua aja. Jangan perlu, jangan bersandar, jangan berserah kecuali sama Allah. Kalau kamu muntuk lisan mengucapkan la ilaha illallah, tapi kamu masih perlu
mau masih bersandar, masih takut kepada selain Allah, kamu menyekutukan Dia. Nah, jadi jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kezaliman itu kegelapan. Zalim itu aniaya, kada adil, tersiksa. Kamu dalam keadaan zalim yang besar, ujar abahnya nih lawan anaknya. Dan kami perintahkan kepada manusia, ujar Tuhan dalam kalamnya ini, dalam risalahnya untuk kita. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik. Allah suruh kita berbuat baik yang bagus. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Ya, kita punya dua orang tua. Diingatkan sama Allah. Ibunya ini ada ibu-ibu. Ibu-ibu dulu di perutnya ibu juga. Nah, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah yalah sampai melahirkan 9 bulan dan menyapihnya dalam 2 tahun menyusui. Maka berbuat baik kepada orang tua, bersyukur sama Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Lam yashkurillah, yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah. Yalah, yang menciptakan kita ya kan bukan orang tua kita. Yalah, yang membuat kita siapa? Orang tua kita kan? Bapak ibu kita kan membuat kita. Kalau Tuhan yang buat kita. Dilewatkan bapak ibu. Lalu kita disuruh terima kasih. Terima kasih, bersyukur. Hanya kepada kulah ujar Allah. Allah mengingatkan, hanya kepada kulah kembali sendiri. Wa ilaihi raji'un. Kembali sama Allah lah, kembali. Lalu dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, ya dia ajarin menyekutukan Tuhan, lalu sama selain Tuhan, batinnya lah kebatinannya. Maka janganlah kamu mengikuti kedua. Berbuat baik sama kedua orang tua. Jadi kalau orang tua aja kita melanggar Tuhan, jangan ikut. Tidak boleh taat hanya sama Allah dan Rasul. Sama orang tua berbuat baik. Kalau ketaatan yang tidak melanggar Tuhan, baru ikut. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Walaupun tidak baik, orang tua kita ini misal, tetap Allah perintahkan kita mempergaulinya dengan baik. Berlaku baik sama kedua orang tua, walaupun orang tua tidak baik. Itu wajib. Tapi kada baiknya kada boleh ikut. Nah, tetap berbuat. Kemudian hanya kepada kulah kembali. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada. Jadi kita kembalinya kepada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing kepada Allah. Orang tua kita bertanggung jawab atas amanah yang Allah berikan sebagai orang tua. Si anak bertanggung jawab di hadapan Tuhan sendiri bagaimana ia terhadap orang tuanya. Orang tua bagaimana ia terhadap anak. Suami bagaimana dia terhadap istri. Istri bagaimana dia terhadap suami. Itu bertanggung jawab sendiri-sendiri. Dan kalau sekarang kita kan orang tua mau menghukumi anaknya, anaknya mau menghukumi orang tuanya. Si suami menghukumi istrinya, istri menghukumi suaminya. Kalau pernah ketemu nih, karena ada yang tahu dirinya,
Padahal yang bertanggung dirinya sendiri nanti. Bagaimana dia sebagai orang tua, bagaimana dia sebagai anak, dan seterusnya. Karena kembalimu hanya kepadaku, wa ilaihi bertanggung jawab. Maka kamu kembali kepadaku, aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi aku tidak salah apa-apa, ini hasil perbuatanmu sendiri. Nah, Luqman berkata nih, nasihat Luqman, Allah mencontohkan apa yang harus kita nasihatkan terhadap anak-anak kita. Ya, hai anakku, ujar Luqman, ya, nasihati anak kita ini ya, dan nasihati diri kita dengannya. Ini nasihat dari Allah, melalui manusia pilihannya. Luqman yang diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada kita. Sadaqallahu alaihi. Hai anakku, sesungguhnya jika ada ya sesuatu perbuatan seberat biji sawi pun, sekecil apapun, sudah seberat biji sawi, kecil biji sawi ini bijinya sawi, kecil, dan berada dalam batu, bijinya kecil, ada di dalam batu, atau di langit, atau di dalam bumi ini kecil nih tadi, niscaya Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat dan membalasnya, walaupun sekecil apapun. Ya, man ya'mal mithqala dzarratin khairan, yang berbuat baik walaupun dzarrah yarah, lihat. Yang berbuat jelek walaupun mithqala dzarrah syarran yarah, dia. Seperti itu. Allah ingatkan, Allah itu maha adil, dia maha bijaksana, maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Hai anakku, ya, nasihati anaknya dengan nasihat Allah nih. Sebagaimana diri kita dulu harus kita nasihati dengan ini. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Nah, kita disuruh mengajak orang berbuat baik. Dia berbuat baik atau kagak bukan urusan kita. Tapi yang kita disuruh ya mengajak keluarga, anak, teman kita berbuat baik. Dia berbuat baik atau tidak, laki kita, istri kita, anak kita, itu bukan urusan kita. Yang urusan kita, yang Allah perintah, kita disuruh mengajak mereka berbuat baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Halangi. Nah, tapi mereka melakukan mungkar atau tidak, itu sudah di luar kita. Tapi kita harus ingatkan, utamanya diri kita dulu. Kita cegah diri kita dari perbuatan mungkar. Nah, segala amal harus bersabar, ujar Allah, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Bersabar, karena Allah menyertai itu orang sabar. Tingkat paling tinggi sabar. Sesungguhnya, ya Allah nih, ini terjemahan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang tadi disebutkan, sholat, zakat, amar ma'ruf nahi munkar itu wajib, sabar wajib. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Kalau khawatir kejahatan dia menimpa orang, dia tertimpa kejahatan orang, berpaling dari orang, tidak merasa diri baik, tidak masalah lah. Jadi jangan kau palingkan dirimu, mukamu dari manusia lain karena sombong, yaitu merasa diri lebih baik dari orang. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Nasihati anaknya ya, diri kita sendiri dan anak-anak kita untuk tidak sombong, tidak merasa bagus jadi orang lah. Ya, jadi supaya tidak sombong anaknya, diri kita ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah tidak suka. Iblis saja sudah ribuan tahun sekali sombong keluar dari kasih sayang Allah. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, maksudnya berakhlak, jangan jalan angkuh, sederhana, dan lunakkanlah suaramu.
paham misalnya yang supaya lunak suara, oke? Suaranya tidak apa lunak itu dalam effort soft. Sesungguhnya ujar rumah sama anak ini seburuk-buruk suara ialah suara keledai, bukan kedelai lah, keledai. Atau dengan keledai itu suaranya kadang enak. Di sini ya tidak ada punya keledai lah, ujar ya. Keledai jarang, kebun binatang. Tapi silahkan bisa cari di YouTube. Karena buka YouTube sekarang sudah semua punya HP kan, ada kuota lah. Buka YouTube, coba klik cari suara keledai supaya tahu. Ini angkarul aswat, suara paling enak. Saya mau nirukan supan. Saya mau nirukan saya supan. Itu suara keledai. Kalau di Arab sana di Yaman ya ada kita dengar itu. Keledai kan dibuat kendaraan, itu ya. Ini perumpamaan. Nah, suara yang memekik, nah pekikan keledai. Coba kena di YouTube, lihatlah. Saya suka, tapi kalau ada yang yang simpan kan bisa kita keluarkan. Nah, subhanallah, Allah ingatkan itu ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Allah. An waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Kalamullah, kalamnya Allah, mukjizat Rasul sampai hari ini. Tidak ada kitab yang melebihi ini. Ya, adalah kitab yang lebih dari Al-Quran. Ada, kita kaji, kita baca. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna Allaha 'indahu 'ilmus saati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha 'alimun khabir. Hai manusia, semua manusia dipanggil, seru sama Allah. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwalah, hati-hati, waspada, ya. Jangan takut, waspada, jaga diri, yang baik lakukan, yang tidak baik hindari. Takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Punya masalah, bisa memecahkan masalahnya. Bisa memberi solusi pada masalahnya. Mampu, silakan. Kalau mampu, tidak menyerah sama Tuhan, merasa diri bisa, cuman baca saja la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya karena ada kekuatan, cuma dibaca, tapi merasa bisa, silakan. Buntu. Nah, kalau Allah bisa cari solusi dengan cara Tuhan. Jelas. Menjatakanlah ini ujar lah. Saya tidak tahu siapa yang memberi nama orang Banjar atau orang mana. Ayat 1000 dinar ya. Dibaca ayat untuk kesugihan. Baca ayat kan ada iman juga. Maknanya itu oke dibaca. Artinya diamalkan. Menjatakanlah siapa bertakwa sama Allah. Allah kan pernah berdusta, karena pernah menyalahi janjinya. Ya ja'allahu makhraja, otomatis makhraja. Ada tempat keluar, solusi. Tidak usah kita yang buat solusi. Wa rizqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ini pakai hitungan lah, dihitung semua satu sesuai perhitungan. Modal sekian, dapat sekian, hasilnya pasti sekian, pengeluaran sekian. Jadi terbatas. Sudah gitu banyak perhitungan dihisabkan, diperhitungkan. Nah, kalau mau bil ghairi hisab, rezekinya juga min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa ini? Wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Ayat 1000 dinar ya. Faman yatawakkal 'ala Allah, siapa bujuran, bukan hanya baca la haula wala quwata illa billah, bujuran tawakal, menyerah. Ya Allah, aku menyerah, kadang awak ngaku aku. Walaupun aku kadang menyerah, walaupun aku kadang mengaku, aku kadang merasa memang hakikatnya aku begitu. Nah, merasa kalau kadang mampu. Hanya menyerah, aku menyerah ya Tuhan. Faman yatawakkal, sungguh siapa tawakal Allah bahwa hasbuh. Shadaqallahul azim. Allah mencukupi dia. Allah cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Dia sebaik-baik yang diberi urusan, sebaik-baik wakil, sebaik-baik kita tawakal dia Allah. Ya. Nah, Allah ingatkan nih, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Ya, takwa ya. Dan takutlah diingatkan nih. Awas, suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Ini bapak, saya punya anak juga, ini bapak dipegang anak, dia itu anak Ustaz Muhammad Thohir, Muhammad Amin. Ingat, pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anak, tawa. Dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Ingat ujar Tuhan, ada itu hari. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Yang memperdaya sebentar ini, setiap hari ini di masjid sudah dengar pintu kecil, pintu kanal, jam sekian, kan? Memang orang kan, sekali waktu kita diumumkan orang, ya sekali waktu nama kita diumumkan orang. Jadi jangan sekali-kali kehidupan dunia membuat kamu terperdaya, kamu lupa, kamu lalai sebentar itu. Dan jangan pula tipuan setan itu penipu terus dari dulu sampai sekarang, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Jangan tertipu. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu hari kiamat apa. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah satu. Dan dialah yang menurunkan hujan. Jangan telah hujan ya. Hujan alhamdulillah. Kada hujan. Sudah hujan. Memang belum musimnya. Istisqa di mana-mana. Istisqa sunnah, tapi ini sepertinya kayak menonton Tuhan. Karena dikasih hujan rame lah. Bahaya. Maunya apa? Mau panas kamu, mau basah. Kasih hujan banjir. Apa yang salah? Bukan. Yang salah yang mau sampah itu kan tutupi selokan. Hujannya bagus. Jadi yang menurunkan hujan Allah, supaya subur, supaya segar, supaya tidak kering, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Kata sekarang ada USG sudah kelihatan. Sudah mulai dalam rahim ini, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan besok. Dan bisa lah hidup besok. Rencana bisa, mungkin rencana itu. Dan bisa terjadi kalau Allah takdirkan, insya Allah. Ya, tapi pasti. Nah, siapa yang bisa memastikan besok hidup? Besok hidup, pastilah. Nah, tidak ada yang bisa diusahakan besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Di mana? Nggak tahu. Bisa berencana tanah itu sudah beli al-kaya. Belum tentu. Bisa jadi, ya kan? Tidak tahu di bumi mana. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu lahir dan batin. Al-Quran jiwa al-mu'minin. Al-Quran yang
aslinya dari yang bahasa yang pertama ini terjemahan. Soalnya bahasa yang itu kita kira paham, bukan bahasa ya, tapi Al-Quran turun bahasa itu. Nah, dia bahasa yang mukjizat. Yang ini bukan mukjizat yang terjemahan, itu mukjizat ya, tapi kemudian kita paham. Cuma Al-Quran itu diucap ala tilawati bi ghairi fahmin au bil ghairi. Itu kelebihan. Al-Quran ini kita kalau baca dapat pahala, paham atau tidak paham. Nah kalau burda tadi kalau kada paham kada ada pahala. Nah itu bedanya. Bedanya kalau burda kada paham artinya kada ada pahala. Kalau Al-Quran walaupun kada paham artinya kepaham. Jadi bang kada baca burda lah, baca aja. Kenapa? Karena sholawat. Nah sholawatnya itu nah yang walaupun jangankan kada paham, kada hadir kalau kada ingat Nabi itu diterima. Ini memang kelebihan sholat. Kan burda ada sholat. Wala salli wa sallim daiman abadan ala habib. Kada paham. Tapi karena sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mau tahu kerjaan Tuhan apa? Mau tahu Tuhan sedang apa sekarang? Sedang sholawat buat Nabi Muhammad. Kerjaan Allah sholawat. Siapa yang bilang? Tuhan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selalu sholawat. Jadi kalau ditanya Tuhan lagi apa sekarang? Lagi sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi karena kita sholawat ada pahalanya. Lah, tapi yang lainnya sholawat kada paham, kada ada pahalanya. Ini secara makna arti ya, bahwa kelebihan Al-Quran walaupun kada paham. Nah, apalagi kita paham Al-Quran, apalagi kita paham burdaya, yang kada paham ya. Maulaya salli, tahu ya Maulaya? Maulaya wahai tuanku, tuan. Kita budaknya. Kalau manusia ada tuan, buradak, ada budak dulu. Kadang itu maula, bahasa Arabnya maula. Budak abdi ya itu budakku. Abdul Muttalib budaknya Muttalib. Abdi itu budak. Ya abdi. Wahai budak, nah sesungguhnya kita ini kan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Jadi aku budakmu, Abdullah, ya. Oke. Allah maulana. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Betul. Dia sebaik-baik maula, sebaik-baik penolong kita. Allah maula. Paham ya? Maula yaitu ku. Ya itu bahasa orang Islami. Itu aku, maulaku, maulaya, ilahi, yaitu aku, Robbi, ku, paham ya? Nah, dirasakan supaya berdanya lebih khusyuk. Maulaya, maulaku, wahai tuanku, Tuhanku, Tuhan itu bahasa Indonesia, kabaiha Tuhan. Kan kalau ada hanya Tuhan. Tuhan Maulaya salli, curahkanlah rahmatmu bersama penghormatan. Semua ada rahmat, tapi rahmat Nabi ini kadang tertanding sholawat, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang tak terhingga, terus menerus meningkat tak pernah berhenti untuk Nabi. Itu salli. Maulaya salli wa sallim wa dan salam, curahkanlah keselamatan, kesejahteraan ya. Maulaya salli wa sallim daiman abad. Daiman tuh terus menerus, selalu, continue. Daim itu continue, abadan selama-lamanya. Nah, Imam Busiri ya, dalam burdahnya diulang-ulang setiap pasal ini, daiman abada, terus menerus selama-lamanya. Oke, artinya ya, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
kita. Atas siapa tadi salawat salam yang senantiasa selama-lamanya? Ala Habib. Atas kekasih, kasihnya Allah, Habibnya Allah. Ya. Siapa dia? Khairul khalqillahi kullihim. Sebaik-baik pilihan seluruh makhluk Allah secara keseluruhan, secara mutlak, kullihim, semua mutlak. Khairul khalqil, sebaik-baik makhluk Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Paling kadang satu bait ini guru, biar paham. Sholawat, ya, udah ya. Sudah tahu artinya sekarang? Sudah tahu artinya lah? Coba kita hadirkan Nabi Muhammad SAW. Kita minta sama Allah bujur-bujur. Ya, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Artinya ya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini ada nasihat atau ada? Ada. Ini masuk asar ya? Sudah ada atau belum? Sebentar lagi. Ya, ini waktu dijawab. Jadi kita semua minta sudi, minta kenal kepada hadirin dan hadirat, ya, muslimin dan muslimat ini, muslimat, untuk sama-sama melantunkan bacaan surat pembuka induk dari Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, untuk membacakan. Ketika baca itu berniat, apapun niatnya ya Nabi Muhammad. Fatihah itu apapun niatnya. 5 kuliah adalah surat Fatihah, mau niat apa? Fatihah. Bisa berniat, tujuan, niat itu maksudnya sambil baca, ya. Sekarang minta doa, sebagaimana kita juga perlu sama orang lain, minta doa kepada yang lain. Itu Allah buat juga garis, ya lah. Nah begitu, itu akhirnya seperti itu. Nah kita sama Allah kan kada pernah lihat, belum bisa lihat, ya, bersosial dengan nama Allah itu. Ya, di situ Allah juga, ya lah. Nah, jadi ini kita diundang menghadiri ini tasyakuran dapat rezeki anak, pemberian Allah SWT, amanat seperti bagaimana kita menjaga lain-lainnya, ya lah. Nah, sehingga ada kabar buka. Dia sudah diberi nama dengan nama bagus di Muhammad Amin Habib, tasmiyahnya, ngarannya. Kalau minta doa, dikenalkan sama pihaknya anaknya, dikenalkan kepada anak lagi, ya ngarannya Muhammad Amin Habib. Jadi minta berkah surah Al-Fatihah sambil berniat, ya, niatnya atas penamaan putra dari Ustaz Muhammad Fahri, ya, diberi nama dengan nama bagus Muhammad Amin, ya, pada jadi Ahmad Amin, ada jadi Amin, semalam Ahmad, ya, pada jadi Muhammad Amin, terserah bapaknya yang berhak memberi nama dengan nama apa saja, ya, ada beberapa nama, ya. Muhammad Amin, namanya Habib. Yang menjagaku, yang menjaga biar Tuhan ke anakku. Tapi kurang banyak. Muhammad Amin, Muhammad nama Muhammad, ya. Amin kan julukannya, ya. Nama Rasulullah kan Al-Amin, julukannya Muhammad Amin. Habiri
selalu dijaga dari segala yang mengganggu, yang menyakiti ya, dari segala penyakit. Ya Allah, insyaallah. Karena Allah itu umur. Allah bermurah kepada dia dengan panjang umurnya. Panjang umur, keadaan patuh, taat, mengasihlah pada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah selalu menjaganya dari kejahatan zaman dan kejahatan penduduk zaman ini. Allah berhubung. Allah memberi bagian yang besar, bagian yang banyak daripada ilmu yang banyak. Sifat akhlak yang santun, akhlak yang bagus, yang diridhai Allah dan Rasul. Semoga Allah membukakan hati, sebagaimana Allah membukakan hati para kekasih, para wali-wali, itu dibukakan hati dengan ma'rifat, mengerti, mengenal kepada Allah, ma'rifat Allah. Ta'ala butuhan alihi, insyaallah ajalah min ibadillah salih. Dan menjadikan dia dan kita semua dan anak-anak kita semua kita lihatkan juga ya. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang baik. Soleh itu baik, yang membuat kebaikan, tidak membuat kerusakan, itu soleh ya. Al-muti'i, selalu hamba yang taat, hamba yang ahli ibadah. Al-barrat, al-balina, wal-barrat, hamba yang selalu berbakti kepada Allah, pada Rasulnya, kepada kedua orang tuanya. Kalau qurratu ain di Sayyidil Muhammad, semoga Allah jadikan amin Habibie putra dari Rasul Muhammad menjadi penghibur, penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas niat ini, niatkan untuk diri kita, untuk anak-anak kita juga. Kita niatkan ya untuk semua. Fadlullah wasi', Allah ini luas sekali pemberian, tak terbatas. Kita niatkan ya. Dan khususnya sekarang ini pada putra Ustaz Muhammad Tahir yang diberi nama pada hari ini dengan Muhammad Habibie. Kita niatkan juga bagaimana niatnya para leluhur yang soleh ketika memberi nama anak-anak mereka. Al-hadhihi wa alama nawabi aslafna salihun inda tasmiyati abnaihi ya tashawu biha ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirri asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nyaman dulu mereka. Ya. Ada kacau yang jangan Ya benar Muhammad Tahir. Samaituka bima samaitullah Muhammad
Barakallah. Ya karena Muhammad Tahir karena itu kak di masa Allah Muhammad Amin Hafiz Ibnu Muhammad Tahir. Wahai putra Muhammad Tahir, saya beri nama kamu sesuai yang Allah beri nama, ya, nama Muhammad Amin Hafiz. Barakallah. Lagi potong garam dulu. Ini lagi gundul ada, mau simbol. Hah? Peace. Bro. Saya borong semua ini tadi. Kira Quran udah. Nah, ada Quran. Oh, tausiahnya tadi sudah Quran.